Good day Avenue, balik lagi bersama Sabira di sini. Nah, gimana nih kabarnya Avenue? Kita udah berapa minggu nih ya habis Lebaran, masih ada suasana lebarannya, tapi masih tetap semangat ya Avenue. Nah, seperti biasa nih, pasti saya nggak sendirian hari ini. Untuk Avenuers yang udah nontonin podcast kita dari pertama, pasti udah nggak asik lagi nih sama narasumber kita kali ini. Nah, hari ini kita kembali lagi ditemani oleh narasumber kita, Mbak Alin Veronica. Apa kabarnya Mbak Alin? Alhamdulillah baik, Shebi. Masih semangat ya? Masih dong. Abis Lebaran nih makin semangat ya Mbak Makin Alin? semangat, makin seru. Oh mantap nih. Nah, kalau di episode kita pertama waktu itu ya narasumber yang lain, kita kan udah ngomongnya tentang project management ya. Jadi kita udah membahas mendetail. Nah, tapi kali ini boleh nggak kita lebih ngomongnya tentang projectnya nih Mbak? Soalnya kan waktu itu projectnya masih dibahasnya masih sekilas-sekilas aja ya. Nah, boleh nggak sih Mbak tahu perbedaan project dengan operation tuh apa sih? Oke, nah project sama operation nih. Nah, kalau harus tahu untuk perbedaannya, berarti harus tahu dulu definisinya sendiri. Nah, kalau kita bicara project itu adalah sesuatu yang temporary, jadi sementara. Dia punya awal yang pasti, dia punya akhir yang pasti, dan juga biasanya progresif elaboratif. Jadi dia terus sembari berjalannya waktu dia makin meningkat ya kegiatannya dan untuk menghasilkan produk yang unik atau services atau result. Nah, kalau itu project, nah kalau bicara mengenai proses operation itu adalah sebetulnya dia nggak punya awal, nggak punya akhir. Jadi dia ongoing proses. Jadi terus-menerus continuous dan repetisi. Nah, sebagai contohnya nih misalnya kita sambil diskusi nih ya Sebi ya, kalau misalnya tadi definisi project sama operation. Nah, kalau saya bicara misalnya iPhone 13 nih. Kira-kira menurut Sebi yang mana yang operation, yang mana yang project? Anggaplah kita ada iPhone 13. Oh, kalau untuk pembuatan iPhone 13-nya itu project. Untuk memaintain di dalamnya itu operation, benar ya? Oke, nah tadi kalau project itu kan berarti dia sesuatu yang unik ya, berarti dia ada awal ada akhir, temporary, benar-benar temporary. Nah, jadi ketika kita mau memunculkan iPhone baru, produk baru iPhone 13 itu, kita buat misalnya fiturnya seperti apa? Apakah dia harus kameranya misalnya jadi 100 megapiksel nih, terus juga tipenya, terus juga nanti strategi marketingnya bagaimana, terus juga gimana nanti bentuk materialnya atau apa. Nah, itu biasanya disebutnya project. Nah, begitu kita udah tahu misalnya desainnya seperti apa, udah improve-nya bagaimana, nanti di approval, nanti bagiannya seri marketingnya, terus masuk ke pabriknya. Nah, di pabrik ini kan kita nanti ada pembuatan dari pabriknya, dari misalnya dari kotaknya, dari mesinnya, terus juga dari bahan-bahannya, chipsnya atau apa. Nah, itu disebut operation karena dia ongoing, terus berulang-ulang. Nah, nanti misalnya si Apple nih mau punya produk baru lagi, mau buat Mac. Nah, ketika dia membuat launching produk baru itu biasanya akan disebut project, jadi kayak project baru. Tapi ketika dia sudah akan kita hasilkan menjadi mass production, itu masuk di pabrik, nah itu terus berulang kan, ongoing, nah itu disebutnya operation, Sebi. Oke, jadi kalau misalnya project itu dia temporary ya, dan dia menghasilkan sesuatu yang unik, sedangkan operation itu si ongoing prosesnya gitu. itu. Dan repetitif, berulang terus dia. Oke, menarik banget nih. Terus ini juga yang saya tanyain nih, kalau misalnya project dan juga task atau tugas itu kira-kira sama nggak sih Mbak? Terus gimana sih cara bedain? Oke, nah sebetulnya task itu ada beberapa, kalau kita bahas project ada task itu bagian dari project juga ya. Tapi kalau di dalam project ya, jadi kadang kita nyebutnya task itu adalah activities. Tapi kalau kita bicara di perusahaan nih, ada perusahaan, task itu biasanya sesuatu yang rutin. Rutin dan dia juga nggak unik. Kalau operation tadi unik, nah kalau task itu kan tidak unik dan rutin, dia biasanya satu orang itu bisa menyelesaikannya mungkin dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam ya. Nah, sedangkan project itu terdiri dari beberapa kegiatan dan biasanya membutuhkan resource yang lebih banyak untuk menghasilkan tadi objektif atau sasaran dari projectnya.
Nah, contohnya misalnya operation itu conference nih, kita mau organizing conference-nya. Mulai dari awal kita menentukan nanti venue-nya bagaimana, terus juga speaker-nya, terus partisipannya, bagaimana rencana promosinya, terus juga nanti host-nya juga seperti apa. Nah, itu biasanya disebut project karena lebih luas. Dia kalau ada stakeholders-nya, ada limitnya, kan unik ya, tadi balik ada temporary-nya. Tapi misalnya dari bagian conference tersebut, kita anggaplah project ini selesai nih, conference selesai, kita ingin mengumpulkan feedback dari partisipan. Nah, mengumpulkan feedback dari partisipan itu disebutnya task atau kegiatan gitu. Oke, jadi cukup clear ya? Clear ya. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya project itu kan temporary dan unik. Nah, kalau misalnya task itu lebih kayak ke daily activities-nya ya, Mbak. Jadi tugasnya tuh apa gitu dan bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Beda lah sama project gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau proses apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengelola proyek itu? Oke, sekarang kita bicara project, sebetulnya project itu kan ada banyak standarnya ya, kalau project management ya. Nah, sekarang kita ambil standarnya yang dikeluarkan oleh PMI ya, ada PMBOK, yaitu Project Management Body of Knowledge ya. Nah, di sini kalau ada project nih, project anggaplah tadi conference ya, misalnya atau webinar, anggaplah misalnya SEBI ditunjuk sebagai project manager untuk mengurusin webinar. Nah, berarti ada proses yang harus SEBI buat. Nah, prosesnya itu ada 5 kalau kita bicara project management, yaitu pertama initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Nah, kita bicara lebih detail, anggaplah projectnya tadi mengadakan webinar. Nah, di fase proses pertama initiating itu proses yang paling awal. Di sini SEBI akan mengumpulkan mungkin kalau bicara project management ada biasanya ditunjuk SEBI sebagai project manajernya. Nah, itu disebutnya project charter. Nah, di fase initiating ini juga SEBI akan mengumpulkan misalnya siapa aja sih stakeholdersnya, requirements dari stakeholders tersebut, mereka maunya webinarnya seperti apa, mau berapa hari, terus apakah internasional, terus juga seperti requirements dari si stakeholdersnya. Tapi ini kan masih initiating nih, masih baru high level biasanya. Nanti sebagai project manager kita akan membuat rencana lebih detail di proses yang kedua tadi, yaitu planning. Nah, di planning ini nanti SEBI sebagai project manager akan membuat rencananya, misalnya butuh berapa lama sih durasi untuk melaksanakan webinarnya, nanti kita butuh berapa budgetnya, terus juga butuh kualitinya seperti apa, mulai dari produk-produknya atau mungkin dari aplikasi webinarnya, Zoom-nya, terus speakernya seperti apa, terus nanti bagaimana jika ada risiko-risiko. Ini SEBI buat detail rencananya di proses planning. Nah, planningnya udah dapet, nah berarti saatnya kita executing nih, masuk ke tahap executing. Nah, executing bukan masuknya, executing langsung tinggal ngadain webinar ya enggak, tapi execute mulai dari semua perencanaannya. Di sini SEBI akan execute mengkontak semua speakernya, atau juga mengumpulkan misalnya membuat rundown acaranya, terus juga sampai nanti ke eventnya sendiri itu di execute. Nah, project ini kadang-kadang yang sering bikin gagal itu adalah kita kurangnya proses yang di monitoring and controlling. Nah, di sini SEBI harus mulai mengontrol nih, mulai dari initiating, planning sama executing harus dikontrol. Bagaimana, apakah pelaksanaannya sesuai nggak sih dengan plan-nya kita? Jadi dikontrol. Atau kita monitor ini kegiatannya seperti apa? Atau terus juga ada risiko-risiko nggak sih? Ada mungkin hambatan-hambatan selama pelaksanaannya. Nah, itu harus di proses monitoring and controlling. Nah, kalau proyeknya udah selesai, dianggap sudah diterima biasanya deliverables-nya oleh si stakeholders, kita akan masuk ke proses yang terakhir, closing. Nah, kalau bicara di project management, closing pun tidak bisa kita diamkan. Jadi kita harus benar-benar melihat selama project itu, kita buat project report biasanya. Atau kita collect biasanya lesson learned atau proses pembelajaran. Jadi misalnya kita akan mengumpulkan kira-kira dari project yang kita handle sekarang itu pembelajarannya seperti apa, yang gagalnya bagaimana, yang suksesnya seperti apa. Misalnya kalau kita menggunakan vendor, nah vendornya itu apakah ada yang bagus atau tidak, itu kita munculkan dalam satu dokumen yang disebutnya lesson learned. Nah,
ini nanti akan menjadi kayak disebutnya biasanya OPA kalau bicara di project management. Jadi bukan opa-opa kakek-kakek ya. Bukan yang di drakor, bukan opa-opa Korea juga bukan, tapi disebutnya organizational process asset. Jadi kayak template. Jadi project kan sebetulnya kan akan lebih mudah kalau kita punya template. Nah, ini bisa kita jadikan template atau acuan ketika kita mengelola project yang similar atau yang mirip. Jadi tidak mulai dari awal lagi, dari scratch-nya nggak mulai lagi. Jadi kita udah bisa menghemat waktunya gitu. Jadi secara itunya ada 5 kan prosesnya, yaitu initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan terakhir adalah si closing. Wah, lumayan banyak juga ya prosesnya dan benar-benar harus ditentukan detail ya, dari penentuan project charter, budget. Jangan lupa juga nih untuk monitoring and controlling. Soalnya kan banyak juga ya Mbak yang udahlah udah jalan, jadi udahlah sesuai aja sama rencana awal, tapi nggak dimonitor dan dikontrol. Nah, makanya banyak gagalnya. Nah Mbak, tadi kan kita udah ngomongin tentang prosesnya ya. Nah, di episode pertama nih yang kita ngomongin tentang project management, itu kan Mbak Alin udah bahas tentang knowledge area. Nah, itu gimana sih cara mengimplementasikan knowledge area tersebut ke dalam project? Oke, pertanyaan bagus sekali nih Shebi ya. Jadi kita ulang lagi nih ya, kalau di episode berikutnya kita bicara project management knowledge area, sebetulnya ada 10 nih di knowledge area kalau berdasarkan dari PMBOK ya. Yaitu mungkin saya sebut dulu, nanti baru kita bahas lebih detail cara pengaplikasiannya. Nah, 10 itu ada integration, ada scope, ada schedule, ada cost, ada quality, terus ada resources, communication, terus ada risk, procurement, sama stakeholders. Nah, cara implementasikan, anggaplah kita pakai contoh yang sama nih tadi projectnya, misalnya anggaplah projectnya tadi membuat webinar atau conference ya. Nah, kalau kita buat webinar atau conference, berarti di knowledge area yang akan kita sebut misalnya scope tadi. Scope itu adalah lingkupnya. Di sini Sebi akan menentukan gimana sih, apa sih yang mau Sebi buat di conference itu, apa saja, misalnya berapa lama, itu apa namanya, eventnya apa aja, terus kegiatannya apa saja, terus juga bagaimana Sebi akan melakukan conference itu. Nah, itu adalah di scope, jadi lingkupnya. Nah, biasanya kalau contoh project tadi conference, kalau lingkup ini kalau kita misalnya bangun rumah nih, lingkupnya itu apa aja yang kita mau bangun rumahnya, apakah mau 1 lantai, 2 lantai, berapa ruangan, terus juga ada pagarnya enggak sih, pintunya ada pintu atau enggak. Nah, itu ada di lingkup atau scope ya. Nah, kemudian setelah kita dapat lingkup apa yang harus kita lakukan, misalnya disebutnya lingkup pekerjaan, scope of work, terus juga apa yang akan kita hasilkan. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita butuh kegiatannya apa saja, terus durasinya berapa yang kita butuhkan untuk melakukan kegiatannya. Contohnya tadi kalau conference, kita harus ngontek misalnya speakernya, terus kita harus promosi untuk dapetin partisipannya. Nah, ini berapa lama kita butuh waktu untuk ngontek speakernya, berapa lama kita harus promosi untuk melakukan durasinya. Nah, kalau di project schedule juga misalnya untuk bangun fondasinya butuh berapa lama waktunya, untuk bangun dindingnya atau mungkin buat pagarnya itu berapa lama. Nah, itu masuk di knowledge area schedule, project schedule management. Nah, udah dapat durasinya nih, kegiatannya atau apa, nah kita butuh budgetnya. Nah, project kan butuh budget nih, kalau nggak ada biaya, nah kita harus butuh berapa estimasi biaya untuk melakukan conference tersebut. Terus nanti kita tentukan anggaran proyeknya, nanti kita harus juga tracking biayanya, jangan sampai biayanya melebihi dari anggaran yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian kalau bicara project nih, oke, kalau project schedule-nya oke, cost-nya oke, tapi project itu ada satu yang harus kita perhatikan, yang akan diingat orang sampai lama, quality. Quality itu harus bagusnya. Jadi kita memastikan bahwa project kita sesuai dengan rencana quality-nya kita. Bangun rumah oke, bagus, budgetnya selesai, budget projectnya selesai, budgetnya sesuai dengan perencanaan, tapi ternyata baru 5 tahun udah bolong-bolong, udah jatuh plafonnya, berarti kualitinya nggak bagus kan. Nah, itu yang diingat oleh customer sebetulnya. Nah, sebagai project manager harus memastikan kualitinya sesuai dengan rencana, buat itu bagus. Nah, kalau Sebi nih melaksanakan conference nih, kira-kira ada apa aja sih yang sering membuat project conference-nya bisa nggak bagus atau nggak berhasil? Itu sih kalau tiba-tiba ada perubahan mendadak gitu ya, ada masalah atau pokoknya ada perubahan yang tiba-tiba nih Mbak. Oke, nah
perubahan tiba-tiba, terus speakernya nggak datang gimana? Waduh, itu bingung banget tuh pasti. Kayaknya kita langsung nelfon-nelfonin, siapa nih bisa datang yang on the spot gitu kayaknya sih. Sebetulnya cara Sebi menelpon atau apa itu ketika ada sesuatu perubahan atau sesuatu yang tidak sesuai rencana, itu kadang disebutnya ya tidak pastikan, itu adalah risiko. Nah, kalau di project, kalau bicara knowledge area project risk management, nah Sebi harus memastikan bahwa tadi buat rencana jika ada buat plan-nya, kalau misalnya speaker nggak datang, contingency plan-nya apa nih, rencana cadangannya, apakah harus seperti ini atau apa. Nah itu di project juga harus diakomodir sebelumnya di perencanaan. Jadi untuk meminimalisir supaya nanti projectnya itu tidak terganggu, jadi kita bisa tetap mencapai sasaran sama tujuannya. Nah itu risiko ya. Nah terus kalau project kan kita butuh orang yang ngerjain nih. Nah itu biasanya atau project timnya, atau kalau misalnya conference kan berarti ada ya tim-tim yang ngerjain, tim promosi atau tim mungkin bagian akomodasi atau mungkin juga tim konsumsi, itu paling seru, itu penting kan. Nah itu dalam project management itu masuk dalam knowledge area resources, jadi project resources management, sumber dayanya. Nah resources itu bukan timnya aja, jadi kalau kita conference butuh laptop, terus juga butuh mungkin juga panggung, backdrop atau apa, nah itu masuk dalam resourcesnya. Kemudian, nah yang paling sulit nih, yang paling penting buat dikelola dalam project itu adalah stakeholders. Nah, stakeholders itu bisa jadi speaker, gimana kita cara memaintain speakernya. Kalau di conference participant, kan, terus juga tim project team. Nah, itu kita harus memastikan bahwa kita itu stakeholders itu mendukung atau mensupport kita untuk mencapai kesuksesan dari projectnya. Karena kalau stakeholdersnya tidak mensupport kita, dia banyak requirements terus juga kurang peduli, itu bisa membuat projectnya bisa gagal. Nah, jadi project manager mungkin lebih stres kalau misalnya project stakeholdersnya tidak mendukung. Nah, semua yang terjadi budget atau misalnya atau risiko atau resources itu butuh kita komunikasikan. Nah, ini knowledge yang ketujuhnya adalah project communication. Jadi kita memastikan bahwa informasi dalam project ataupun juga ada update atau progress dalam project itu kita distribusikan ke stakeholdersnya. Jadi jangan sampai kadang-kadang project itu bermasalah karena salah komunikasi, miscommunicationnya. Nah itu jangan sampai membuat jadi projectnya berantakan. Nah yang yang ke-9 berarti, maklum karena kebanyakan knowledge area jadi sedekah salah ngitung ya, ada 10 ya. Nah yang ke-9 adalah misalnya Sebi melakukan conference nih, butuh IO. Nah itu berarti kan kita pakai outsource kan vendor. Nah itu masuk ke dalam knowledge area procurement, project procurement management. Jadi jika ada pekerjaan yang butuh kita lakukan oleh orang lain, mungkin karena keterbatasan kita kemampuannya atau keterbatasan dari sumber dayanya, kita mengelolanya di project procurement management. Nah yang terakhir, sebetulnya kalau dibahas tadi yang pertama, tapi ini saya put yang terakhir karena ini yang paling penting. Ada disebutnya project integration management. Ini yang mengelola, mengintegrasi semuanya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya Sebi buat baju nih, buat kemeja. Jadi kalau tadi scope ada yang buat tangannya, terus juga cost ada yang buat kantongnya, terus ada yang buat itunya. Nah, integration itu yang menjahit menjadi satu baju. Jadi bisa kepakai. Wah, clear banget ya Mbak Alin. Berarti kita dari nentuin scope of work-nya, terus habis itu juga quality-nya jangan lupa, terus tadi juga nentuin risk ya, karena itu kayaknya penting banget ya Mbak, kadang nggak kepikiran kalau tiba-tiba ada perubahan. Sampai yang terakhir juga tadi integrationnya juga penting banget. Oke, sekian nih pertanyaan yang diajukan oleh banyak Avenuers, pasti juga udah penasaran banget ya project apa. Nah itu udah dijawab sama Mbak Alin dalam sesi podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Alin untuk waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, nah sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, ada nggak Mbak yang mau disampaikan ke Avenuers? Oke, Avenuers, jadi kalau kita ingin memahami project management sebetulnya simple. Nah dari awal kita juga harus tahu dulu misalnya proses-proses apa aja di dalam project management maupun juga knowledge areanya. Nah jadi jika Avenuers butuh misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab kan, Avenuers bisa isi aja di kolom komennya, nanti akan kita jawab. Atau mungkin juga ada usulan yang lain, ide misalnya untuk podcast yang pengen dibahas lebih detail, silahkan dimunculkan di kolom komen, nanti kita akan coba mengakomodirnya. Ya bukan begitu bukan?
Tuh. Jadi semua tulis di kolom komen ya, mau ada pertanyaan apa atau usul next podcast bahas ini dong. Nah itu bisa ditulis di kolom komentar. Oke, baik Avenue-ers. Untuk Avenue-ers yang masih mau kepo-kepo nih tentang service kita atau project management, itu bisa langsung kepoin kita di sosial media kita yang ada di description box, atau bisa langsung juga kunjungi website kita di www.avenue.co.id. Baik, kita ketemu lagi di sesi podcast projection selanjutnya. Sampai jumpa.